Hai semuanya, selamat datang di Novel Time. Semoga suka dengan ceritanya. Tapi pastikan kalian sudah like, komen, subscribe dan share ya. Agar Mintik lebih semangat buat kontennya. Laras mengernyitkan kening. Lagi ngomongin aku, ya. Ben berjalan kemari lalu bertanya, Laras, apa kamu pernah selamatin putri kedua keluarga Yahya? Ah, aku hampir melupakan masalah ini, Lia, memang ada masalah ini. Kedatangan keenam bocah membuat Laras kelupaan dengan masalah Erika. Ben memutuskan panggilannya dan bertanya, gimana ceritanya kamu bisa ketemu sama dia? Laras ingin menjelaskannya namun ketika melihat keenam pasang mata sedang menatapnya, Laras pun terpaksa menarik Ben ke tempat yang lebih jauh. Semalam bukannya aku pergi shopping. Kebetulan aku nampak Erika ditindas, jadi aku bantu dia. Sepertinya ibunya Tina jual dia ke pub. Semalam dia suruh aku untuk hubungi keluarga Yahya. Dia takut ibunya bakal jual dia lagi. Tapi, aku malah melupakannya, cerita Laras. Dimas tadi nelepon nanyain masalah ini. Dia bilang dia mau langsung ucapin terima kasih sama kamu. Tapi, udah ditolak sama Kak Sandiko. Wajah Ben berubah lembut. Adik aku yang satu ini memang baik banget ya, kamu pasti akan terus dikaruniai kesehatan dan kebahagiaan. Laras tentu tahu jika abang-abangnya sangat menyayanginya. Ucapan seperti ini entah sudah didengar Laras berapa kali, tapi Laras tetap merasa senang. Kakak-kakak juga. Asalkan Laras bisa sehat-sehat dan bahagia, kakak-kakak juga akan sehat-sehat dan bahagia juga. Laras tersenyum lalu menganggukkan kepala. Demi kakak-kakak, aku akan baik-baik aja. Mama, cepat kemari. Laras menoleh ke belakang kemudian tampak keenam anak-anak sedang mengelilingi meja. Laras refleks tersenyum dan segera menghampiri mereka. Juna dengan lincah meloncat dari atas bangku dan berlari ke sisi Laras. Dia menarik tangan Laras dan lekas membawanya ke depan meja. Ben melihat gambaran di hadapannya dan dia pun tiba-tiba merasa bersedih. Tak peduli apa yang akan dihadapi Laras, kita semua bakal lindungi kalian. Kita nggak bakal biarin kamu terluka maupun hidup sengsara. Sebenarnya Dimas juga mengatakan hal lain tadi. Dia mengatakan bahwa Erika dianiaya oleh Ibu Tina setelah pulang semalam. Sebab Erika dianggap berboh ketika mengatakan Laras yang menyelamatkannya semalam. Jadi, Dimas baru menghubungi mereka untuk memastikan masalah ini. Tapi Ben tidak berniat memberitahu masalah ini kepada Laras. Dia tidak ingin Laras merasa bersalah dengan semua yang menimpa Erika. Sebab tidak peduli apapun yang dilakukan Laras, ketiga kakaknya tidak akan menyalahkannya. Beginilah hubungan akrab keluarga mereka. Tak peduli apa yang dilakukan Laras, tak peduli benar maupun salah, mereka akan selalu berpihak pada Laras. Laras menatap lama wajah Juna, dan dia pun terbengong sejenak. Sebab, dia sungguh mirip dengan Askara. Kemudian, terlintas sosok Askara di benak Laras dan terlintas juga masalah kepergiannya ke kota A. Bagaimana bentuk kota A? Apa bedanya dengan tempat yang ditinggalinya saat ini? Apakah kota A sangat seru? Laras sungguh asing dengan tempat tersebut. Laras bahkan bisa merasa bahagia ketika melihat salju. Sepertinya di dunia ini masih banyak tempat yang belum pernah dikunjungi Laras. Di sebuah meja di dekat dermaga terletak sebotol anggur merah. Askara tampak sedang duduk sambil memandang pemandangan di hadapannya. Hari sudah mulai menggelap, dan lampu-lampu di dermaga mulai bersinar. Di atas langit pun sudah tampak bintang-bintang yang berkilauan. Sudah lama Askara tidak melihat pemandangan seperti ini. Terakhir, Askara melihatnya bersama Prisa ketika sedang menaiki sebuah kapal. Saat itu, Prisa sedang mengandung tapi pada akhirnya janinnya pun keguguran. Pemandangan indah bukannya mengingatkan Askara akan kenangan indah, melainkan mengingatkannya pada kenangan buruk dan pahit. Anggur yang diminumnya pun tidak terasa enak dan melainkan terasa sangat pahit. Seseorang tiba-tiba duduk di hadapan Askara. Askara mengangkat kepalanya dan dia pun sedikit terkejut.
Sandi menatap Askara dengan tatapan dingin. Kedua orang tidak saling berbicara dan suasana di meja itu membuat pengunjung yang lain melirik beberapa kali. Semua pengunjung merasa ketakutan dan langsung meminta untuk dipindahkan ke meja yang agak jauh. Perlu diketahui, keamanan di area sini tidak sebagus kota A, jadi wajar saja mereka merasa ketakutan. Askara melambaikan tangan memanggil pelayan untuk membawakan sebuah gelas kosong. Askara lalu menuangkan anggur merah ke dalam gelas dan meletakkannya ke hadapan Sandi. Sandi hanya menatap gelas anggur di hadapannya dan tidak berencana untuk meneguknya. Anggur ini meskipun rasanya biasa saja, tapi setidaknya lebih enak dibandingkan dengan teh. Coba dicicip, Askara membuka mulutnya. Gak bisa ketemu, jadi duduk di sini biar rasa bersalahmu berkurang. Tanya Sandi. Askara memicingkan matanya dan luka di hatinya terasa semakin sakit. Anak-anak bisa tinggal di manapun mereka mau. Mengenai Laras, dia selamanya adalah anggota keluarga Yahya. Sandi memiliki maksud tersirat di balik ucapannya. Keluarga Yahya, berarti dia tidak ingin melepaskan Prisa selamanya. Ini adalah batas kesabaran Sandi. Askara melirik Sandi lalu dengan wajah datar berkata, "Aku masih ingin hidup. Aku nggak ngerti masalah asmara antara wanita dan lelaki, jadi nggak ada kamu ucapin semua ini sama aku," gunanya ucap Sandi dengan ketus. Askara tidak lagi ingin membela diri, dia hanya berkata, "Setidaknya kamu beri aku satu kesempatan. Di mindset aku, nggak ada kesempatan untuk orang yang udah berbuat salah." Sandi sungguh tegas. Sinar lampu menyinari wajah suram Askara. Dia lalu mengangkat tangan menahan kerutan di keningnya. Dia seolah sedang memendam kesengsaraan di dirinya. Askara lalu mengeluarkan suara seraknya berkata, "Aku pasti akan ada kesempatan, pasti akan ada. Meskipun ingatannya udah pulih, kamu nggak bakal ada kesempatan. Dan meskipun ingatannya nggak pulih-pulih, kamu tetap nggak akan ada kesempatan. Dia tidak akan berani pergi kemanapun tanpa persetujuan dari aku. Sebagai anggota keluarga Yahya, aku yakin dia tidak berani berbuat seperti itu." Malam ini, anak-anak tidak tidur bersama ibu mereka. Mereka sendiri telah mengatur formasi. Jani dan Kamael tidur bersama Sandi, Juna dan Argina tidur bersama Aron, Arga dan Kamala tidur bersama Ben. Sementara, Laras tidur bersama boneka lumba-lumba birunya. Laras bersandar di tempat tidur memeluk boneka di pelukannya. Dia sedang berpikir bagaimana abang-abangnya bisa menghadapi anak-anak malam ini. Kemudian dia pun berjalan keluar kamar pergi menuju ke kamar ketiga abangnya. Pintu terbuka dan Laras pun terkejut dengan apa yang dilihatnya. Tampak abang ketiganya sedang merangkak di atas kasur sambil memikul Kamala dan Arga di atas pundaknya. Ben melihat adiknya, dia pun tersenyum sambil melambaikan tangannya. "Laras, naik kuda. Gratis. Mama, kita lagi naik kuda," jerit Kamala. "Mama, ayo kita naik kuda sama-sama," ajak Arga. Laras tersenyum bodoh. "Kalian main sana. Aku tidur dulu." Laras mundur selangkah lalu menutup pintu kamar. "Mata aku nggak salah lihat, kan? Kenapa Kak Ben berubah jadi seperti ini?" Laras lalu melangkahkan kakinya ke kamar Aron. Begitu mendorong pintu kamar, tampak Kak Aron sedang duduk di lantai bermain dengan anak-anak. Dia sedang menceritakan masalah pistol kepada anak-anak. Juna tentu sangat tertarik dengan cerita tersebut. Mengenai Argina, tampak dia sedang merangkul di belakang leher Sandi. Dan Sandi juga tampak sangat perhatian. Dia khawatir Argina akan terjatuh, jadi dia pun menahan bokong Argina dengan salah satu tangannya. Pintu kamar ditutup dan Laras menggelengkan kepala lantaran merasa aneh. Aneh sekali. Anak-anak ini sungguh hebat, mereka bisa membuat abang-abangnya berubah menjadi orang yang tidak dikenal Laras lagi. Tapi, masih ada Sandi, sepertinya perilaku Sandi tidak akan berubah drastis. Sebab, abangnya yang satu ini sudah terkenal dengan sikap dinginnya. Di tengah perjalanan, Laras bertemu dengan Sandi. "Kak, kakak dari mana?" Laras melihat Sandi berpakaian rapi. Dia telah keluar setelah makan malam tadi.
Ada sedikit masalah, ucap Sandi dengan wajah datar. Masalah udah selesai diurus. Laras berpikir pasti ada masalah yang cukup penting untuk ditangani, jadi Sandi baru keluar malam-malam. Sandi menatap Laras. Lagi nungguin aku. Terima kasih semuanya. Dukung terus channel Novel Time, jangan lupa like, komen, subscribe dan share-nya ya.